Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Portugis GP part pertama. Gue nggak tahu ini bakal berapa lama, tapi skrip gue ada 8 lembar. Yang pertama kita bahas adalah soal Noah Detwiler. Pasca dia punya kecelakaan kemarin, 2 minggu lalu lebih tepatnya. Tim akhirnya mengeluarkan pernyataan bahwa dia mendapatkan lampu hijau untuk dipulangkan ke Swiss. Dan dia akan menjalani operasi kakinya setelah dia kembali ke Swiss. Katanya seperti itu. Sementara Rueda itu juga sudah menyelesaikan operasi tangannya. Sejauh ini itu aja update yang didapatkan mengenai kedua rider ini. Update lain adalah perkara soal baut bengkoknya Marc Marquez. Ini lumayan bikin heboh kemarin di Portimao. Jadi begini, seperti biasa, Dokter Carte ini adalah dokter medisnya MotoGP yang kalau kalian dengar suka-suka atau part kedua Sepangnya yang gue bilang ada tuh pejabatnya MotoGP yang ember bocor, padahal keluarganya rider itu terang-terangan meminta privacy, tetapi dia ember bocor kak ke media Spanyol. Jadi dia juga yang ngomongin perkara baut bengkoknya Marc Marquez. Sebenarnya ini barang nggak ketahuan ketika Marc Marquez nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bilang pengen operasi bahunya. Jadi kan awalnya ketika dia crash di Mandalika, semuanya tahu bahwa ini kalaupun ada bahu yang patah, tulang bahunya, itu cuma retak. Karena yang jadi masalah sebenarnya adalah ligamennya. Katanya ligamennya itu putus. Nah, jadi sebenarnya ini nggak ada masalah. Jadi Marc Marquez pun sendiri pun itu cukup percaya diri bahwa dia bisa nge-track di Valencia. Karena ini sebenarnya nggak butuh operasi, karena yang jadi masalah itu cuma ligamen, sementara dia punya bahu, tulangnya itu katanya cuma retak doang, nggak sampai yang patah ala-alanya si Jorge Martin di Motegi, kagak, dia cuma retak doang, tapi ligamennya putus. Itu perkara nyangkut di gravel itu tuh. Jadi semuanya tahu nggak ada masalah. Bahkan ketika dia memeriksakan diri di Madrid, nggak ada pernyataan bahwa dia akan melakukan operasi. Jadi diputuskan untuk melakukan proses penyembuhan dengan cara non-operasi. Tetapi tiba-tiba dalam waktu 1 minggu dia memutuskan untuk melakukan operasi. Ini sebenarnya menjadi pertanyaan. Dari yang awalnya nampaknya dia cukup percaya diri bahwa tidak ada masalah dengan bahunya dan dia bisa kembali bahkan di Valencia GP, tiba-tiba berubah menjadi operasi yang dia baru pengumuman setelah menjalani operasi. Jadi nggak ada pengumuman bahwa oh ya akan direncanakan melakukan operasi, langsung setelah operasi baru diumumkan bahwa kami sudah melakukan tindakan operasi. Dan saat itu alasannya dokter adalah setelah dilakukan pemeriksaan ternyata memerlukan tindakan kalau memang dia mau fit 100% ketika dia musim depan balapan. Ini yang dipertanyakan, emang separah apa bahunya kok sampai tiba-tiba harus dioperasi? Apakah memang harus dipaksa pasang tendonnya? Ya memang katanya itu salah satu tindakan juga, tetapi ternyata masalah sebenarnya bukan itu. Masalahnya ternyata ada baut yang bengkok di lengannya tapi nggak mau dibahas. Ternyata itu masalahnya. Nggak ada yang tahu sampai dokter Carte ember tumpah. Jadi dokter Carte kalau kalian lihat di blog itu sebenarnya dia bilang Marc Marquez itu sudah memutuskan hal yang benar dengan mengakhiri musim dia tahun ini lebih awal. Karena kalau dia kembali ke track lebih cepat, itu akan beresiko dia merusak karirnya. Sebenarnya menjadi pertanyaan, emang separah apa bahunya itu sampai dia bisa merusak karirnya? Emang kan itu sebenarnya cuma perkara ligamen. Ligamen putus emang perlu dipasang. Tetapi nggak perlu juga ada embel-embel. Kalau dia kembali terlalu cepat, maka itu akan merusak karirnya. Emang separah apa konsekuensinya kalau ligamen lu putus kan? Ternyata akhirnya dia bilang, kami sudah melakukan operasi kepada bahunya dan memang dia punya tulang humerus, tulang lengan yang sudah 4 kali operasi itu sebenarnya tidak ada kaitannya, tidak terganggu dengan kondisi bahunya. Tetapi ada sekrup yang bengkok di situ. Mungkin baru ketahuan setelah mereka melakukan CT scan, kenapa ini barang kok nggak membaik-membaik. Ternyata memang ada sekrup yang bengkok. Apakah ini bengkok gara-gara crash? Ternyata sebenarnya tidak. Sekrup bengkok di lengannya dia itu bukan gara-gara dia crash, cuman sekali crash langsung bengkok kayak gitu. Terutama karena ketika dia ditabrak oleh Marcobes, kan dia punya jatuh sliding. Gosip berhembus sepoi-sepoi itu perkara karena dia terlalu memaksa lengannya dalam mengendalikan motor. Dan kalian bisa lihat kalau dia latihan fisik di gym, itu kan dia paksa lengannya. Nah, itu yang bikin bengkok. Karena kemarin waktu dia operasi kedua kan gara-gara itu juga di pecicilan petantang-petenteng pamer barbel, gak lama habis itu pecah, dia punya pelat. Nah kayak gitu. Jadi dokter Carte bilang ada sekrup yang bengkok, tetapi di pernyataan itu dia bilang sudah diperbaiki. Yang jadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba berubah ketika di Portimao? Media mengatakan bahwa katanya dokter Carte dia butuh operasi lagi. Jadi ributlah itu media Spanyol, bertanyalah kepada
Papi Tardosi. Jadi Papi Tardosi bilang, setahu saya tidak ada lagi tindakan operasi yang diperlukan dari Mark Marquez karena semuanya katanya sudah tertangani ketika dia operasi kemarin, karena kan dia pengumuman setelah operasi. Jadi kalau memang ada perkara skruk bengkok, mestinya itu sudah ditangani kemarin, karena setahu saya tidak ada lagi operasi yang harus dijalani oleh Mark Marquez. Ya begitulah kurang lebihnya, antara salah translate atau mencoba, mungkin ada media yang berusaha untuk memojokkan lagi Marco Bes apa gimana, gue nggak ngerti juga sih. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang aneh, karena menurut gue Dokter Charte itu kan orang Spanyol. Kalau yang mewawancara adalah media Spanyol, mestinya tidak ada salah translate di sini. Yang gue ambil, yang gue bilang itu sudah ditangani, itu sebenarnya bahkan dari media Italia yang tidak miss sama sekali untuk membuat pernyataannya. Kok ya bisa sama media Spanyol diubah menjadi perlu ada operasi lagi? Itu kan bikin bingung akhirnya kemarin, dan ya Bes jadi korban lagi. Bulan-bulanan lagi dia kemarin. Jadi akhirnya clear bahwa tidak diperlukan operasi. Mark Marquez sendiri kemarin juga diumumkan karena Quartararo gagal meraih pole, Alex Marquez adiknya juga gagal meraih pole. Jadi Mark Marquez adalah pole position terbanyak tahun ini dan dia berhak mendapatkan BMW Special Edition VR46. Harusnya seperti itu hadiahnya, karena itu yang diumumkan kemarin di Jerez. Makanya kemarin gue sempat bilang ini mobil petatang petenteng nomornya VR46 gitu di Jerez pula. Jadi bahan kan sama media Spanyol dan fans Spanyol. Akhirnya karena yang menang adalah Mark Marquez, katanya diganti hadiahnya jadi BMW biasa aja, tapi warnanya ya mirip dengan warna yang dihadiahkan di awal, tetapi nggak ada VR46-nya kah? Ini gara-gara Sepang Clash, dan gue tahu bahwa mungkin Dorna meminta kepada BMW tolong ganti hadiahnya daripada nanti jadi masalah ya kan. Karena itu pasti jadi bahan guyonan juga, udah dia benci sama Valentino Rossi lah, yang dikasih malah edisi spesial Valentino Rossi lengkap dengan tanda tangan pula. Jadinya diganti mobilnya jadi versi biasa aja, bukan yang special edition, karena itu memang special edition nomor serinya 1/46. Jadi dari 46 unit yang diproduksi di seluruh dunia, itu adalah seri pertama yang diproduksi, kurang lebihnya kayak gitu. Nah kemarin juga Harley Davidson itu mengumumkan mereka punya motor yang akan dipakai untuk balapan tahun depan untuk seri MotoGP Beggars. Jadi Harley Davidson yang akan dipakai balapan di seri MotoGP tahun depan itu adalah versi balapan yang sudah dimodifikasi, dan katanya itu sama dipakai untuk semua rider dan semua tim. Lalu kita bahaslah bannya Portimao. Bannya emang apa bedanya? Sama tahun lalu sebenarnya, tapi begini, ban depannya sama, soft, medium, hard untuk slick. Ban belakangnya sama, soft dan medium. Ban depan seluruhnya simetris. Ban belakangnya, nah ini ban belakangnya cuma ban soft yang asimetris, sisi kanan lebih keras. Ban mediumnya simetris kakak. Ini waktu gua baca alokasinya, gua tahu Peko pasti aneh-aneh lagi ini. Kenapa? Karena motor dia meskipun membaik, gua tahu bahwa ini barang sensitif sama ban. Karena kalau gue lihat dari trending dia sejak dia menang di Motegi, dia itu punya sensasi yang bagus hanya kalau bannya yang dia pakai itu adalah ban dengan karkas standar asimetris, sisi kanan lebih keras. Kenapa? Karena itu yang dia pakai ketika tes di Misano, lalu mendapatkan setup balance-nya yang bagus. Kemudian itu yang dia pakai di Motegi, dan setelah itu kan Mandalika pakai ban khusus, Phillip Island pakai ban khusus. Nah begitu sampai di Sepang dia mulai membaik. Why? Karena di Sepang ban belakangnya adalah karkas standar asimetris, sisi kanan lebih keras. Ini juga kelihatan ketika dia di kualifikasi. Jadi kan kalian bisa lihat bahwa dia lumayan membaik meskipun ya dia mengakui terlambat mencetak lap, tetapi sensasi yang dia dapatkan kurang lebihnya sama dengan Sepang. Kenapa? Karena dia pakai ban soft itu adalah asimetris, sisi kanan lebih keras, karkas standar. Nah begitu dia pakai ban medium balapan, nah selesailah. Meskipun ya dia bilang ya sebenarnya perasaannya sih bagus, cuman kok ya mungkin sayanya yang salah ngerem apa gimana, mungkin karena saya terlalu memaksa mempush dan tidak memperhitungkan segala sesuatunya, mungkin saya yang salah. Pada akhirnya dia bilang begitu, tetapi gue tahu bahwa kalau dia sudah pakai ban medium pasti ada yang salah, karena dia mengakui bahwa dia semakin sulit mengendalikan motornya. Itulah kenapa dia memaksa motornya dia push, karena dia tahu kalau nggak di push mati-matian kelewat batas, dia bakal dikejar
entah dari Fermin Aldegar kah, entah di Gia kah, pasti ada yang dari belakang ngejar dia meskipun itu bukan Quartararo. Jadi kemarin itu ada yang bilang ngapain dia juga maksa nge-push padahal Quartararo jauh di belakang. Ya, lu lihat itu kan baru pertengahan balapan. Lu lihat ketika finish Quartararo udah di mana, yang di depan siapa? Fermin Aldegar. Itu pasti dia dapat Pecco. Makanya Pecco bilang ya daripada gue dikejar-kejar ya gue memutuskan untuk mengejar Pedro Acosta. Tapi ya begitulah. Kalau gue nge-pushnya lewat limit ya ada babay dah. Resikonya seperti itu. Dia punya mental sedikit berbeda sejak dari Misano. Karena sebelumnya dia kalau bannya sedikit aja ada yang aneh, dia langsung bereaksi untuk nggak mau crash. Sementara setelah Misano, terutama habis Motegi, dia mencoba mempush motornya kalau bisa sampai limit ya lewat limit ya terserah lah. Paling nggak gue berusaha biar nggak di belakang terus. Sementara mentalnya dia sebelum Misano adalah ya gue mau di belakang, gue mau di depan, yang penting gue finish. Jangan sampai crash. Ini yang beda, dia punya cara balapan dan nampaknya itu akhirnya menjadi bumerang karena selama 6 balapan terakhir dia cuma 1 kali finish. Itu pun cuma di Motegi yang double win. Sisanya DNF semua kak. Ya oke lah kalau mau dihitung Sepang itu lagi apes-apesnya gitu kan. Tapi ya DNF ya DNF aja. Terlepas dari elu crash atau kagak ya kan. Cuman ya seperti itulah kondisinya. Nanti kita bahas itu di part kedua. Jadi kita masuklah pabrikan terbapuk Honda. Ini mereka sebenarnya hanya membutuhkan 19 poin untuk keluar dari degradasi grup D. Jadi yang di grup D, grup konsesi itu adalah Honda dan Yamaha. Dan Honda karena sudah punya 2 podium dan thanks to Luca Marini yang selalu konsisten mencetak poin, mereka hanya butuh 19 poin di akhir musim untuk bisa pindah ke grup C tahun depan. Jadi ya mereka cukup senang meskipun ya Luca Marini sendiri targetnya adalah pengen finish di klasemen di depannya Zarco dan itu nampaknya agak-agak susah. Jadi Luca Marini P11 naik 2 posisi. Jadi dia bilang ini adalah akhir pekan tersulit di paruh kedua musim ini bagi hampir semua pembalap pabrikan Jepang. Jadi dia memang menguji part baru di Portimao sebagai persiapan untuk motor tahun depan. Karena mereka itu harus siap-siap kalau misalnya konsesi mereka sudah dicabut, in case ya, dan mereka berharap seperti itu, mereka harus siap dengan motor yang udah pakem karena tahun depan udah nggak bisa digonta-ganti itu mesin. Jadi ya memang Luca Marini agak sedikit, gue bisa bilang dia punya beban agak lebih berat di 2 balapan ini karena dia harus menyiapkan motor tahun depan yang sudah pakem karena kalau konsesinya udah dicabut udah nggak bisa digonta-ganti. Jadi ya dia akhirnya turun dengan menguji part. Jadi dia bilang ya ini sebenarnya adalah akhir pekan tersulit bagi semua pembalap pabrikan Jepang karena Portimao adalah trek yang unik. Jadi apa yang terjadi di sini sedikit berbeda, tetapi jarak dengan 3 besar top 3 itu sangat besar. Kami lebih dekat belakangan ini, tetapi masih banyak ruang untuk perbaikan dan masih ada alasan untuk khawatir mengingat 3 motor yang berbeda finish di podium, tetapi kami paling belakang pabrikannya. Kami perlu melangkah lebih jauh. Jadi ditanyalah dia, apakah lu terbeban dengan kondisi konsesi yang bakal dicabut sehingga lu agak sedikit membebani diri dengan pengembangan alih-alih dengan hasil. Jadi dia bilang, ya sebenarnya menurut saya kondisi dicabutnya konsesi ini tidak akan membuat kami berubah terlalu dramatis sih. Dan kalaupun 2026 konsesi ini dicabut, saya cukup yakin bahwa kami akan lebih tenang dalam mengembangkan motor. Sejauh yang kami ketahui, sebagian besar pekerjaan sudah selesai dalam 2 tahun terakhir. Sejak saya bergabung, motornya sudah dirombak total. Jadi sekarang kami hanya perlu menyempurnakan paket yang sudah ada. Misalnya, mereview kembali 2 atau 3 part mengenai aerodinamis dan menemukan grip ban belakang yang lebih baik. Tapi ya kami memang memiliki beberapa ide yang cukup jelas. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, kami belum mencapai titik yang kami harapkan, tetapi membawa motor ini di titik ini menggunakannya sepanjang akhir pekan adalah hal yang positif. Karena akan beresiko jika menundanya hingga Valencia. Nah ini kan gara-gara dia concern sama persiapan motor, jadinya dia dalam tanda kutip mengorbankan diri untuk menguji part. Jadi dia lebih baik saya bawa sekarang, diuji sekarang daripada ditunda dan baru diuji di Valencia. Kalau Anda baru mengujinya di Valencia, Anda hanya punya 1 hari tersisa. Dan Anda tidak tahu nanti seperti apa cuacanya di sana. Di sini pun saya harus mengakui bahwa saya sempat sedikit kehilangan waktu ketika mengujinya karena
Ya, perubahan cuaca. Jadi kalau nggak salah di FP2 itu kan sempat habis hujan kan, jadi dia memang nggak maksimal menguji partnya. Jadi dia bilang itu aja, saya masih agak-agak kacau, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita sudah mengujinya duluan di Portimao. Valencia, mudah-mudahan cuacanya bagus. Kalau nggak, ya paling nggak kita udah mencoba mengujinya di Portimao, jadi nggak kehilangan timing lah untuk menguji. So, Johan Mir, ini ini sama seperti perkataan dia di Sepang. Kalau bukan DNF ya podium, kalau bukan podium ya DNF, ya seperti itulah, dan dia DNF lagi, Kak. Kali ini bukan salahnya dia, salahnya Kopleng. Jadi kemarin di Motegi Luca Marini yang punya masalah Kopleng, habis itu di Mandalika Zarco yang punya masalah Kopleng. Nah, sekarang gilirannya Johan Mir yang kena masalah Kopleng. Bedanya adalah Koplengnya itu masih aja rusak ketika di balapan panjang, padahal di balapan sprint dia udah balik lagi ke pit cuman demi memperbaiki itu Kopleng. Nggak taunya di balapan panjang masih juga masalah. Jadinya ya setelah 3 lap dia baliklah ke pit. Jadi dia bilang, start kami hari ini cukup baik. Saya sempat tertinggal beberapa posisi, tetapi saya melihat ada beberapa tanda yang muncul di dashboard motor. Sayangnya, masalah teknis kembali membuat kami tersingkir dari balapan. Masalahnya tidak sama seperti hari Sabtu. Loh, ini masalahnya Kopleng atau bagian Koplengnya yang berbeda gitu yang bermasalah? Jadi dia bilang, masalahnya tidak sama seperti hari Sabtu, tetapi para teknisi sedang memeriksa semuanya dengan sangat teliti. Ini memang menyakitkan karena kami memiliki beberapa potensi dalam balapan. Tetapi inilah yang bisa terjadi. Sisi positifnya adalah kami memiliki kecepatan yang baik di semua sesi, dan kami mampu meningkatkan serta mempertahankan kecepatan dibandingkan pembalap lain. Ada satu kesempatan lagi untuk mencoba di Valencia. Motivasi kami masih tinggi untuk mengakhiri musim dengan cara yang kami tahu kami bisa. So, kita pindahlah ke LCR. Johan Zarco finish P9, turun 3 posisi sebagai Honda terbaik. Ini yang gue bilang agak susah untuk Luca Marini ngejar dia. Dia ini sekarang ketinggalan 12 poin. Dari yang kemarin sisa 6 poin, nambah jadi 6 poin lagi, jadinya 12. Gue mau lihat apakah Luca Marini bisa ngejar dia di balapan terakhir nanti di Valencia. Let's see. Jadi Johan Zarco, dia bilang senang rasanya bisa kembali meraih poin dan menghindari kecelakaan. Dia kan pengennya nggak mau DNF, jadi dia bilang ini adalah target minimal. Tetapi mengingat kesulitan yang dihadapi di putaran Asia, saya lebih suka untuk tetap rendah hati. Saya senang dengan hasilnya, balapan berjalan cukup baik. Ketika saya berada di belakang Quartararo, saya tidak bisa menyalipnya. Kan udah gue bilang, yang paling susah disalip itu adalah Quartararo, Jack Miller, Brad Binder. Nah, Brad Binder itu nyalip Quartararo udah pakai acara memaksa. Nah, sama juga Fermin Adegar itu menyalip Brad Binder pakai acara memaksa. Kenapa? Karena dua orang ini kalau mau disalip, lu harus pakai cara sedikit kasar kalau lu nggak bisa sampai di tikungan lebih cepat dari dia. Jadinya lu harus menyerang di tengah tikungan. Nah, kayak gitulah. Nanti kita bahas apa komentarnya Fermin Aldegar soal itu. Jadi Zarco bilang, ketika saya ada di belakang Quartararo, saya tidak bisa menyalip dia. Kami memiliki dua gaya dan dua motor berbeda, jadi saya tidak bisa memanfaatkan keunggulan saya dan saya kesulitan di belakangnya. Saya berusaha sedekat mungkin untuk menghindari serangan dari Ogura, tapi sulit untuk mempertahankan kecepatan. Dia sangat kuat saat pengereman dan M1-nya memiliki kecepatan menikung yang baik. Yang paling bisa saya lakukan adalah saya harus mendekati dia ketika masuk tikungan. Tetapi masalahnya adalah kecepatan menikung dia lebih tinggi dari saya. Jadi overall saya senang bisa mendapatkan kembali kepercayaan diri saya kepada motor ini. Tetapi dalam hal kecepatan, kami belum mencapai target. Saya tidak bisa berkendara dengan sebaik yang saya inginkan dan itu menghalangi saya untuk bisa bersaing dengan yang lain. Saya tidak tahu apakah ada solusi dalam hal setup untuk Valencia karena treknya sangat berbeda. Bagaimanapun, kami harus menemukan cara untuk meningkatkan performa balapan kami selama musim dingin. Saya bisa tampil baik di kualifikasi, begitu juga saat start. Saya memiliki semua yang saya butuhkan untuk bersaing, tetapi kemudian saat balapan, saya harus menerima kenyataan, melihat yang lain menjauh, dan itu sulit. Jadi untuk saat ini, saya hanya bisa puas dengan posisi yang saya dapatkan hari ini. 6 posisi teratas sebenarnya bisa dicapai menurut saya. Tapi di lap terakhir, meskipun keausan masih normal, perilaku motor jauh lebih buruk. Saya belum punya solusi untuk saat ini mengenai hal ini. Jadi saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi ditanyalah dia, emang lu sudah pernah menguji motor tahun depan? Nah ini kan lagi diuji sama Luca Marini, dia belum dapat. Jadi dia bilang, saya sih sebenarnya belum tahu karena sebenarnya saya sudah sempat menguji prototipenya tapi udah lama.
Dia bilang udah nggak pernah lagi saya uji. Jadi ternyata dia ini belum pernah lagi menguji mesin baru yang diberikan dari Honda. Kebanyakan sekarang mesin baru, part baru itu diuji oleh dua pabrikan. Nah sementara dia motornya masih tetap sama, nggak berubah, partnya doang yang dikasih, itu pun kadang-kadang terlambat. Jadi dia bilang saya belum pernah menguji mesin baru yang terutama yang diuji oleh Luca Marini. Jadi dia bilang udah lama sejak terakhir kali saya menguji mesin baru. Tetapi yang jelas dengan motor yang ada saat ini, saya tidak bisa menikmati diri di atas motor meskipun ya saya cukup percaya diri. Karena ya kecepatannya juga tidak ada. Balapan saya tidak alami dan saya tidak bisa berkendara begitu mulus. Karena kalau tidak, saya tidak bisa melaju. Ini yang membuat saya frustasi. Saya tahu Fabio Di Giannantonio ada di sana di akhir balapan, bisa untuk dikejar. Tetapi ketika saya mencoba melewatinya di dua tikungan pertama dengan baik untuk mencegahnya menyerang, tetapi dia bertahan. Jadi saya harus melihat yang lain menjauh dan itu sulit. So kita pindahlah ke Chantra P17 naik 4 posisi. Teman-teman gue dapat interview dia tapi ya yang penting ada meskipun singkat. Jadi dia bilang hari ini saya kesulitan di area pengereman. Awal balapan memang sulit, saya langsung tertinggal dari rombongan. Di pertengahan balapan hingga akhir balapan saya berusaha untuk mempertahankan kecepatan, tetapi itu juga sulit untuk mencatatkan waktu lap yang konsisten. Di lap-lap terakhir saya kesulitan dengan ban depan dan ban belakang. Secara keseluruhan akhir pekan ini memang berat, tetapi kita lihat saja nanti apa yang bisa kita lakukan di Valencia. So kita bahaslah Yamaha, pabrikan kedua terbapuk yang di Valencia nanti akan kembali menguji M1 V4 mereka. Nah, Toprak Razgatlioglu juga melakukan tes untuk M1 V4 di Aragon. Jadi tes private sendirian. Gue belum dapat kabar sih gimana hasil tesnya, tetapi minggu lalu ketika dia nongol di EICMA mewakili BMW, karena kan dia adalah ambasadornya BMW, kontrak dia masih berlaku Kak sampai akhir tahun ini, jadi dia masih tetap orangnya BMW. Jadi ditanyalah dia gimana menurut lo soal Yamaha. Jadi dia bilang saya sih nggak terlalu khawatir dan saya cukup percaya sama Yamaha, mereka akan memberikan saya motor terbaik yang mereka punya. Saya juga sudah cukup dekat dengan Yamaha meskipun sekarang saya bergabung dengan BMW, tetapi kami punya hubungan yang baik di masa lalu dan di masa lalu motor ini kompetitif. Jadi saya yakin dan percaya motor ini akan kembali kompetitif seperti di masa jayanya. Impian saya adalah ingin punya titel Jurdun MotoGP, itu adalah impian semua orang. Jadi itu yang saya ingin usahakan. Tetapi kalau kalian mau tanya apa yang saya inginkan, maksudnya apa yang diminta sama Santa Claus, gue nggak ngerti juga kenapa dibawa-bawa Santa Claus gitu. Dia kan muslim, gimana ditanya soal Santa Claus coba? Tapi ya dia jawab juga, dia bilang ya kalau saya boleh meminta antara podium dulu tapi motor lambat atau motornya cepat, nggak harus langsung podium aja dulu, nggak apa-apa motornya lambat, yang penting gue podium dulu. Nanti setelah itu kita usahakan ini motor jadinya cepat, yang penting podium aja dulu. Tapi ya namanya juga permintaan kan, kalau iya ya iya, kalau nggak ya nggak apa-apa. Jadi dia akan menguji M1 V4 duluan di sirkuit Aragon. Minggu depan di tes Valencia baru dia turun bareng para rider MotoGP yang ada kontraknya tahun depan. Otomatis Oliveira udah nggak ada. Dia ini kan tukar guling sama Toprak ceritanya. Jadi BMW itu mengizinkan Toprak menguji M1 V4 bersama Yamaha dengan syarat dia nggak boleh mempromosikan Yamaha. Jadi letternya itu harus polos, nggak ada tulisan Yamaha, karena dia nggak boleh mempromosikan Yamaha. Kalau kalian pikir itu adalah tes private, siapa juga mau foto, tapi kan ya mana tahu ada paparazzi atau apa kan, kalau diambil foto ada tulisan Yamaha di situ kan berabe. Ya kalau dia mau pakai ada sponsornya kiri kanan ya selama diizinkan sama Yamaha ya terserah. Tetapi kalau Yamahanya sendiri nggak boleh katanya dia promosikan karena kontrak dia belum berakhir. Nah di saat yang sama Yamaha juga mengizinkan Miguel Oliveira, akamsinya Portugal, itu untuk menguji BMW di tes Jerez kalau nggak salah akhir November. Ya menurut gue itu sih haknya Oliveira, karena meskipun kontrak dia logikanya berakhir tahun depan karena kan dia kontraknya 2 tahun sama Yamaha, tapi kan masalahnya Yamaha yang mendepak dia, yang putus kontraknya dia, yang ngapain juga dia perlu minta izinnya Yamaha untuk ngetes BMW ya kan, agak-agak aneh juga. Tapi ya katanya sih tukar guling, Toprak diizinkan oleh BMW untuk menguji Yamaha dan Oliveira diizinkan Yamaha untuk menguji BMW, tukar guling. Nah kita bahaslah Snektaro P6 turun 3 posisi. Dia ini sempat fight sebenarnya sama Pecco dan makin keteteran ketika Pecco akhirnya fight kembali. Sebenarnya kesempatan dia untuk finish P4 ketika Pecco itu crash.
Sayangnya, nah ini kan udah gue bilang Fermin Aldegar kayak bom dari belakang, Kak. Jadi ya sudahlah, dia harus pasrah, disalip. Nah ini yang Peko bilang, siapapun yang ada di belakang saya nggak peduli karena saya pengennya ngejar Acosta dulu. Intinya adalah dia harus lewat dulu Acosta, karena kalau udah ada Acosta di belakang ibarat kata ngejagain. Why? Karena Fermin Aldegar pasti akan repot mencoba menyalip Acosta. Acosta nowadays di beberapa balapan terakhir itu dianggap sebagai dalam tanda kutip palang pintu, tau nggak? Kenapa? Karena kalau lu udah ada di belakangnya Acosta dijamin lu lelet, lambat. Karena meskipun Acosta itu tidak lebih cepat motornya, tapi dia pinter nutup pintu. Akhir-akhir ini dia mulai masuk dalam grup rider yang paling susah disalip di MotoGP. Karena kan selama ini diisi oleh Jack Miller, Brad Binder, dan Quartararo. Nah kali ini dia juga. Jadi Peko banyak yaitu mencoba mengejar dia. Karena pikirannya dia kalau dia berhasil menyalip Pedro Acosta, siapapun yang ada di belakangnya Pedro Acosta itu akan susah ngejar dia. Karena Acosta itu adalah palang pintunya, ibarat kata gitu. Emang bisa ya, makanya Peko bilang ya saya tahu dia lebih cepat dari saya, makanya saya usaha aja dulu. Intinya adalah kalau mereka sudah sama di situ, siapapun yang masuk di tikungan duluan maka dia akan berhasil menyalip Acosta. Itu intinya. Makanya dia bilang ya saya tahu Acosta lebih cepat dari saya, tapi ya usaha aja dulu. Mana tahu saya bisa nyalip dia, kalau dia udah kesalip itu selesai. Yang di belakang siapa kayak di belakang itu akan susah mengejar dia. Itu ceritanya. Makanya dia bilang saya itu ngepush motor karena nggak mau disalip dan nggak mau dikejar. Dan saya berencana untuk mengejar Acosta meskipun ya agak sulit karena Acosta lebih cepat dari saya. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Snack Taro ujung-ujungnya disalip dia finish lap 6. Jadi dia bilang saya memberikan 100% kemampuan saya di balapan, tetapi sayangnya posisi ke-6 lah hasilnya. Startnya lumayan, tetapi saya kehilangan posisi di awal balapan karena tidak bisa mengimbangi kecepatan para pembalap terdepan. Yamaha bekerja lebih baik di kualifikasi, tetapi saat balapan gripnya cepat habis, terutama di trek lurus di mana kami kehilangan keunggulan terlalu banyak. Sampai kapan saya menerima ini? Entahlah. Nah, mulailah. Sulit bagi saya untuk berjuang di setiap posisi. Yamaha tahu masalahnya apa. Kami butuh perubahan besar untuk tahun depan mengenai hal ini. Bagaimanapun, para pembalap melakukan pekerjaan yang hebat akhir pekan ini. Posisi ketiga di kualifikasi juga menurut saya sebenarnya sudah cukup menyenangkan. Tetapi masalahnya adalah saat balapan itu tidak cukup. Jadi kami akan terus mempush di Valencia, kemudian fokus untuk masa depan. Alex Rins P13 naik 4 posisi. Ini juga pernyataannya singkat karena ada di websitenya Yamaha. Jadi dia bilang, akhir pekan ini benar-benar sulit bagi kami. Sulit untuk menyalip di balapan hari ini, tetapi saya berusaha sebaik mungkin karena saya start dari P17. Saya menggunakan ban depan medium karena kemarin saya kesulitan dengan ban hard. Hari Jumat, feeling saya sangat baik dengan ban depan medium dan saya pikir itulah pilihan yang tepat untuk hari ini. Kami juga sedikit mengubah suspensi dibandingkan kemarin. Memang sedikit lebih baik, tetapi itu juga belum cukup. Untuk balapan terakhir minggu depan, kami hanya perlu menikmati sprint race dan balapan terakhir karena hari Selasa setelahnya musim yang baru akan dimulai. Kita pindahlah ke Pramac. Jack Miller, dia ini finish P12 turun 4 posisi. Sebenarnya dia ini lumayan jadi palang pintu sama Fermin Aldegar, cuman ya you know lah ya. Fermin Aldegar kalau lu adalah palang pintu, dia adalah pendobrak pintu. 11-12 sama Franco Morbidelli sebenarnya, cuman bedanya adalah Franco Morbidelli karena dia ributnya sama rider Spanyol Maverick Viñales, presidennya sudah ada dan dia cuma perlu media Spanyol ngeributin ini itu, senggol dikit aja mulai diributin. Fermin Aldegar karena dia adalah orang Spanyol, bikin keributan pun gak ada yang bahas. Kenapa? Karena kalau mau dibahas siapa yang lebih parah sebenarnya soal senggol bacok seperti ini, Fermin Aldegar musim ini adalah rider berbahaya menurut gua. Kenapa? Karena Oliveira itu sampai kehilangan seatnya itu gara-gara cedera yang disebabkan oleh siapa? Fermin Aldegar. Apakah dia kena penalti? Kagak. Yang kedua, kemarin dia juga sempat nyenggol Joan Mir dan Joan Mir DNF. Dan karena lagi-lagi dia adalah KTP Spanyol, Joan Mir nggak pernah marah sama dia. Padahal Joan Mir itu udah berapa DNF dan akhirnya dia juga DNF lagi gara-gara Fermin Aldegar. Dan di luar itu Fermin Aldegar juga kalau nggak salah dia senggolan sama Raul Fernandez kalau nggak salah kapan hari. Nah kemarin dia juga senggolan sama Binder.
Binder. Nah makanya gue bilang kalau Binder, Jack Miller, Quartararo, Pedro Acosta itu adalah palang pintu, dia ini adalah pendobrak pintu. Sebenarnya lebih berbahaya dari Morbidelli, tetapi karena presidennya Morbidelli adalah ribut sama KTP Spanyol, sama Alex Espargaro lah, sama Viñales lah. Akhirnya ya dia yang dicap buruk, padahal kalau mau dilihat impactnya siapa yang lebih buruk sebenarnya Fermin Aldeguer. Makanya Oliveira bilang tanpa kecelakaan yang dia diseruduk sama Fermin Aldeguer kemarin, dia mungkin masih punya peluang untuk mempertahankan seatnya. Sayangnya seperti itulah, karena itu yang bikin dia cedera panjang dan begitu dia kembali sudah terlambat untuk mempertahankan seatnya. So, Jack Miller P12 turun 4 posisi. Jadi dia bilang, balapan hari Minggu berjalan sedikit lebih baik daripada kemarin. Saya memulai balapan dengan cukup baik dan mencoba menantang para pembalap di depan saya. Tetapi ada beberapa area di mana saya benar-benar kesulitan, terutama saat keluar dari tikungan 14 dan 15 dan juga ketika melewati tikungan 6. Ketika ban mulai aus, kondisinya semakin sulit, motor terasa sangat powerful dan saya berusaha sebaik mungkin untuk mengelolanya. Jadi saya tidak bisa dibilang puas dengan hari ini, tetapi kami akan berusaha lebih baik lagi di Valencia. So, kita pindahlah ke Oliveira, rider Akamsi yang kemarin perpisahan sama para penonton Portugal. Sebenarnya ini bukan balapan terakhir dia di Portimao, bukan. Tetapi mungkin ini adalah balapan terakhir dia di MotoGP. Mari kita menepi spekulasi bahwa BMW akan ikut bertanding di MotoGP karena itu kayaknya masih lama. Jauh panggang daripada api ya. Kalau misalnya dia masih kontrak sama BMW dan BMW masuk ke MotoGP, mungkin dia bisa ikutan masuk, tapi kalau enggak ya enggak. Makanya dia bilang ini mungkin adalah balapan terakhir saya di MotoGP. Jadi dia berhasil finish P14, naik 5 posisi. Sebenarnya dia dapat ori. Kalian bisa tahu dia dapat ori. Dia sebenarnya dapat ori, cuman motornya aja. Dia ini sama dengan Jack Miller di Phillip Island dapat ori ya. Dapat ori bukannya bagus, malah buruk jadinya. Nggak pernah finish malah kalau Jack Miller pas dapat orinya. Nah sementara Oliveira ya lumayan lah ya, dia naik 5 posisi, pulang bawa 2 poin, di depannya Bulega finishnya. Dan perpisahannya penonton Portugal itu lumayan mengharukan untuk gua, meskipun ya teatrikalnya sebenarnya bagus. Ini sebenarnya menggambarkan sejarahnya Portugis di zaman dulu-dulu. Masih ingat ketika Indonesia masih dijajah bangsa Portugis gitu kan. Itu kapal itu kalian bisa lihat lah, dia punya model dulu-dulu, tentara dulu-dulunya. Nah itu kurang lebihnya yang digambarkan di teatrikalnya pre-openingnya. Nah, kalau kalian udah ngintil gue dari tahun lalu, gue selalu bilang Oliveira ini adalah Papa Alice. Jadi Alice itu kalian bisa lihat di race openingnya, dibawa sama istrinya yang adalah adik apa ya? Mau dibilang adik tiri juga bukan. Adik beda bapak, beda mama kali ya. Gue tuh bingung menggambarkannya gimana. Jadi Oliveira ini adalah anak dari pernikahan papanya Oliveira dengan istri sebelumnya. Papanya Oliveira ini menikah lagi dan perempuan ini, istrinya yang sekarang, itu juga punya anak dari suaminya yang dulu. Dan itu adalah istrinya Oliveira, ngerti maksud gue? Jadi Alice itu adalah cucunya mereka bersama. Jadi kalau kalian belum pernah lihat Alice, karena memang Alice jarang dibawa ke sirkuit, kalian bisa lihat Alice itu seperti apa kemarin. Jadi seumuran lah dengan Nina, anaknya Maverick Viñales, seumuran juga dengan Mia dan Max, anaknya Alex Espargaro, itu seumuran dengan Lucas juga kalau nggak salah. Papa Lucas, Alex Rins, nah kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Oliveira dia bilang, saya bahkan tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan saya karena ini bukan akhir sebenarnya, tetapi mungkin ini terakhir kalinya saya berkompetisi di balapan MotoGP di sini. Ini memberi dimensi khusus pada acaranya dan ini jelas merupakan babak baru yang sedang dimulai. Jadi saya sangat senang dengan balapannya, terutama mengingat di mana kami memulai di hari Jumat. Kami berhasil dekat dengan Yamaha lainnya di akhir pekan yang kami tahu akan sulit. Jadi memang dia dari hari Jumat, dia itu selalu finishnya di belakang, Kak. Ini juga yang agak mengkhawatirkan komentator sebenarnya. Ini adalah balapan perpisahan tapi dia di belakang terus, Kak. Nah, jadinya dia bilang, ya kalau dipikir-pikir finishnya jelas lebih baik karena kita amat sangat kesulitan di hari Jumat. Balapannya tidak mudah, sulit untuk mengendalikan spinning ban belakang dan ketika grip menjadi lebih kuat, motor justru terasa tidak stabil. Keadaan membaik menjelang akhir balapan, saya mampu memacu motor dan melakukan beberapa lap yang cepat. Sejujurnya, itu yang terbaik yang bisa saya lakukan. Sebelum start, putri saya memberi saya bendera Portugal, si Alice,
Dan dengan penghormatan yang indah yang saya terima, sangat sulit untuk mengenakan helm dan fokus pada balapan. Tetapi ketika saya melewati garis finish, rasanya seperti beban 100 kg terangkat dari pundak saya. Ini adalah minggu yang sangat emosional bagi saya dan istimewa yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya tidak bisa lepas dari emosi yang meluap dari ribuan pendukung yang datang ke sirkuit. Finish di posisi poin adalah target kami dan kami berhasil melakukannya. Tetapi itu juga tugas yang sulit karena kurangnya grip di ban belakang. Motor saya banyak tergelincir ketika keluar tikungan dan kami kehilangan waktu di zona pengereman. Saya sudah mengerahkan segalanya untuk naik dari posisi 18 dan finish di posisi 14. Jadi kemarin setelah seremoni penyerahan bendera dari Alice ke papanya, si Oliveira itu kembali ke barisannya untuk upacara, dan yang cukup mengharukan adalah Jack Miller menepuk pundaknya dan di sebelahnya ada Johan Zarco juga nemenin dia. Gua rasa mereka berdua ini adalah teammate yang baik sebenarnya, cuman ya begitulah Pave Show. So kita pindahlah ke KTM. Nah ini juga lumayan bikin heboh kemarin di Portimao setelah Uccio itu keluar interviewnya bahwa dia mempersiapkan dan akan melakukan segalanya untuk bisa mendapatkan Acosta di tahun 2027. Ditanyalah Papi Peri, ditanyalah Papi Pit Birer. Jadi ya seperti biasa kan udah gue bilang di podcast Suka-Suka kalau nggak salah ya, dia bilang kami berusaha gimana caranya untuk memberikan motor yang terbaik kepada Acosta. Nah kemarin ditanya lagi live di FP1 kalau nggak salah, jadi ya Pit Birer bilang kami jelas akan berusaha melakukan yang terbaik agar bisa mempertahankan Acosta. Bagaimanapun Acosta adalah talenta yang luar biasa yang adalah kerugian besar bagi kami untuk melepasnya. So Acosta finish P3 turun satu posisi. Dia ini lumayan bagus battle-nya ketika di sprint race melawan Alex Marquez. Barusan itu gua sprint race lumayan seru dari lap pertama sampai lap terakhir. Dan yang jadi rider of the race-nya menurut gua di sprint race itu adalah Acosta. Menurut gua lah ya. Di awal balapan sprint dia ributnya sama Marco Bez, dan ketika Marco Bez mundur, dia ribut lagi sama Alex Marquez. Jadinya ya kalau mau dibilang dia kalah dari Alex Marquez ketika battle, lebih karena bannya udah habis. Jadi kemarin ada yang nanya ke gue, Acosta itu dapat ban apa? Sebenarnya kembali gue bilang, kalau dia pakai di sprint race ban soft, yaitu kenanya ban udian. Entah dia dapat KW1 semua kah, dia dapat KW2 semua kah, atau campur-campur ada apesnya kah? Tetapi itu kembali lagi kepada motornya. Jadi Acosta, dia bilang ini adalah balapan yang tidak mudah. Kami tahu bahwa kami biasanya kesulitan dalam balapan seperti ini, di mana kami memulai dengan grip yang lebih kecil daripada rival kami. Bagaimanapun kami berhasil melakukannya dengan cara terbaik dan saya kembali naik podium. Setelah jeda musim panas, kami ingin menemukan konsistensi secara teratur berada di 5 besar dan tampaknya kami berhasil menemukannya dan kami menjalani beberapa balapan yang bagus. Hari ini Marco dan Alex lebih cepat dari saya di paruh pertama balapan. Kemudian saya memang berhasil mengejar tetapi sudah terlambat. Kami harus senang dengan itu karena di awal musim kami jauh lebih kesulitan daripada sekarang. Emang kenapa lu bilang terlambat mengejar? Jadi dia bilang, saya cukup terkejut dengan betapa lambatnya motor kami di awal balapan dibandingkan dengan mereka, maksudnya dengan Marco Bez dan Alex Marquez. Tetapi seperti yang saya katakan di awal akhir pekan, kami tahu apa yang kami miliki. Kami tahu paketnya seperti apa. Jadi kita harus jujur pada diri sendiri dan tidak boleh frustasi. Kami tahu kelemahan kami dan kami sedang memperbaikinya. Memang butuh waktu, tetapi toh balapan kami positif dan itu adalah balapan yang matang. Kami tahu di mana posisi kami dan kami tampil cukup baik di akhir balapan. Tetapi kalau misalnya saya unggul 6 detik di awal balapan, meskipun saya sangat cepat, di akhir balapan saya toh tidak punya cukup waktu untuk pulih. Jadi ibarat kata dia bilang gini, kalaupun misalnya saya mempush di awal balapan supaya saya bisa mengeimbangi kecepatan yang lain, pada akhirnya saya akan kehabisan ban di akhir balapan. Ngerti? Karena penyakitnya KTM sekarang adalah ban aus. Jadi dia bilang ya itu masalahnya. Kami harus terus melaju dengan cara seperti ini karena saya pikir saya juga sudah banyak berkembang sebagai pembalap. Jadi ditanyalah dia, jangan-jangan lu lambat di awal balapan itu gara-gara tangki lu masih penuh. Jadi dia bilang menurut saya juga itu bukan perkaranya, karena menurut saya justru traksinya yang tidak ada. Saya rasa kami memulai balapan memang selalu seperti ini, betapapun buruknya kami di awal balapan.
Di akhir balapan akan ada titik balik di mana kami semua berada di level yang sama. Maksudnya kembali cepat dan kompetitif dan bisa ngejar. Sejujurnya ada balapan di mana ada yang tidak beres di awal balapan, tetapi itu tidak terjadi di sini. Jadi saya pikir ini adalah balapan yang sangat menguras tenaga di mana kami harus berjuang keras untuk mencari tahu di mana posisi kami. Pada akhirnya saya setengah mati mencoba mengejar Alex, tetapi saya menunjukkan bahwa saya memiliki kecepatan yang baik dan tidak membuat ban terlalu aus di awal balapan. Jadi ditanyalah dia, lu kan kemarin posisi 2 di sprint race, sekarang lu di balapan panjang posisinya 3. Mana yang bikin lu lebih puas sebenarnya? Jadi dia bilang ini balapannya berbeda. Kemarin saya bisa menunjukkan kekuatan saya dan menunjukkan bahwa ketika kondisi saya kurang lebih sama dengan yang lain, saya bisa berada di sana bersama mereka. Balapan seperti ini membutuhkan lebih banyak kedewasaan sebagai pembalap dan kesadaran mengenai apa yang harus dilakukan. Pada akhirnya itulah yang membawa Anda meraih titel juara suatu hari nanti. Konsistensi untuk naik podium atau mendekatinya dan tidak frustasi ketika keadaan menjadi buruk. Karena itu akan membuat Anda melakukan kesalahan lebih besar ketika Anda frustasi. Kami perlu terus melanjutkan perjalanan ini dan menurut saya ini membantu saya untuk berkembang. Jadi ditanyalah dia perkara dia disalip Alex Marquez, karena ketika dia disalip Alex Marquez dia kan sempat melebar. Jadi dia bilang ya itu adalah kesalahan yang dilakukan hampir semua orang. Saya ini sama seperti orang lain, saya melebar saat sprint di Sachsenring, begitu juga saya terjatuh saat kualifikasi dan sprint race di Hungaria. Kami mengalami beberapa masalah teknis di paruh kedua musim ini seperti di Misano dan Jepang. Kami kehilangan banyak poin dan kami harus terus bekerja. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya pikir balapan hari ini adalah cara untuk memahami posisi kami dan menerima bahwa ini adalah langkah maju yang suatu hari nanti akan membawa kami mencapai sesuatu yang penting. Jadi dia hanya selisih 3 poin dari Pecco Bagnaia untuk mendapatkan P4 klasemen. Ya, tadi ada yang tanya ke gua, kalau skenario All Spanish Championship kayaknya agak susah deh Bayu. Ya memang Marco Bes itu cuma butuh 3 poin untuk bisa mengukuhkan dirinya di P3 klasemen. Sementara Acosta kalau dia mau ngejar Marco Bes berarti dia membutuhkan skenario double win di Valencia, sementara Marco Bes double DNF di Valencia. Itu bisa. Dia berakhir di P3 klasemen. Makanya gue bilang gak ada yang mustajab sih kalau soal ban. Tetapi fakta bahwa dia mungkin akan menyingkirkan Pecco Bagnaia dari P4 klasemen itu juga besar karena dia cuma selisih 3 poin. Sisa 3 poin doang dari Pecco Bagnaia, sementara yang tersisa adalah balapan sprint race dan balapan panjang. Nah loh, jadi dia bilang memang benar kalau kami memulai musim dengan lebih baik, mungkin kami bisa berjuang untuk sesuatu yang lebih, maksudnya P3 klasemen mengejar Marco Bes. Tetapi seperti yang saya katakan, Alex sangat kuat sepanjang musim, sementara Marco sudah melangkah maju dan kembali menjadi salah satu yang terbaik di kejuaraan. Dia sudah menemukan sesuatu bersama Aprilia. Itulah kenapa P3 klasemen bukanlah sesuatu yang kami harapkan. Kami harus terus maju, fokus pada tujuan kami untuk konsisten. Sepertinya kami sudah jauh lebih dekat untuk selalu naik podium sekarang, maksudnya lebih konsisten untuk naik podium. Memang benar, Marc Marquez sedang absen dari track saat ini, maksudnya ya itu kan karena Marc Marquez nggak ada aja, makanya lu bisa podium. Karena kalau misalnya Marc Marquez ada, ya lu pasti nggak dapat podium, karena kan dia P3 kan. Jadi dia bilang, tapi bagaimanapun kami tetap menjalani balapan yang bagus, terlepas apakah Marc Marquez ada di sini atau enggak. Itulah kenapa kami perlu berusaha untuk tetap ada di sana dan menjadi salah satu yang terbaik di kejuaraan. Saya pikir saya sudah mengumpulkan banyak poin di pertengahan musim hingga sekarang, dan saya pikir yang penting adalah melanjutkan perkembangan yang kami buat. Saya ingin selalu berada di 5 besar dan sekarang saya hampir naik podium lebih sering daripada 5 besarnya. Saya pikir ini adalah langkah penting yang harus kami pertahankan. Jadi ditanyalah dia apakah ini gara-gara Dani Pedrosa punya pengembangan. Buat yang bertanya emang apa andil Dani Pedrosa di sini? Jadi ternyata di KTM itu mereka kan punya 2 test rider tuh. Dani Pedrosa itu adalah ibarat kata Luca Marininya Honda yang kasih feedback yang detail, ini motor butuh apa, seperti apa, kurang lebihnya kayak gini. Dia itu detail banget soal pengembangan motor, analisanya. Jadi gue bilang dia ini adalah Luca Marininya Honda. Sementara Pol Espargaro itu adalah Sarko-nya Honda.
yang menguji lalu approve. Nah, setelah di approve sama dia, biasanya itu bagus sama para rider yang pakai di track. Kurang lebihnya kayak gitu, ngerti kan pembagian tugasnya? Cuman ini kalau kalian nanya Alex Espargaro apa fungsinya di Honda, nah loh. Gue juga bingung Kak, karena pada ujungnya juga ya Luca Marini yang memberikan feedback yang lebih detail. Katanya sih seperti itu kalau di Honda. Makanya Honda itu agak-agak susah lepasin dia. Jadi ditanyalah si Pedro perkara Pedrosa. Jadi dia bilang, ini baru musim kedua saya di MotoGP ya. Kalau dipikir-pikir ya bener juga ya. Tahun lalu dia adalah rookie dan sekarang dia menjalani tahun keduanya. Jadi kalau gue pikir lumayan bagus perkembangan dia. Bahkan di tahun rookie-nya juga dia lumayan bikin ribut Ducati kemarin kan. Jadi dia bilang ini baru musim kedua saya di MotoGP. Pembalap lain punya banyak pengalaman dan terkadang saya sendiri juga kurang pengalaman. Bukan cuma di MotoGP tetapi juga di klasemen. Dani Pedrosa ahli dalam hal ini. Dia sudah sering balapan, dia adalah salah satu yang terbaik di era motor 2 tak. Dan dia melihat segala sesuatunya dari sudut pandang berbeda. Saya sangat senang karena Dani ada di sini. Sekarang saya bisa lebih sering memanfaatkannya dibandingkan tahun lalu. Dan saya sangat bersyukur memiliki dia di sisi saya dan atas jasa-jasanya. Jadi karena tahun lalu dia adalah rider Tech 3, dia nggak terlalu sering berhubungan dengan Dani Pedrosa. Mengingat dia juga masih rookie kan. Dia masih waktunya belajar, belum waktunya ngembangin motor. Nah sekarang dia adalah rider pabrikan yang juga punya feedback atas pengembangan motor. Di saat yang sama Dani Pedrosa juga nemenin dia. So kita pindahlah ke Brad Binder yang punya insiden sama Fermin Aldegar. Dia ini finish P5 naik 9 posisi. Lumayan dapat KW1. Dia ini kalau dapat KW1 lumayan bagus, sama kayak Enea Bastianini sih. Kalau dapat KW1 sekalinya dapat KW1 bagus loh Kak, dia punya eksekusi. Jadi dia naik 9 posisi. Not bad tuh. Jadi dia ini ributnya sama Fermin Aldegar, ceritanya kan udah gue bilang, Binder ini palang pintu dan Fermin Aldegar adalah pendobrak pintu. Jadi Fermin itu maksa nyalip dia dan seperti biasanya rempet winglet dia. Jadinya ya itu sempat menjadi keributan. Si Fermin bilang, itu cuma biasa kok, senggolan biasa. Ya wajar lah, namanya juga battle. Tapi ya mungkin karena dia orang Spanyol nggak ada yang terlalu ngeributin. Sementara kalau Morbidelli udah pasti dihujat Kak. Jadi Binder dia bilang, sejujurnya saya hampir tidak merasakan apapun, tetapi saya memang mendengar ketika winglet saya di belakang bagian samping itu patah. Hal-hal seperti ini memang bisa terjadi dan itu sudah biasa, normal. Saya memang sedikit bergantung kepada bagian belakang, ban belakang dan winglet, terutama di fase deselerasi ketika pengereman, tetapi toh saya berhasil mengatasinya. Jadi dengan finish P5, dia sisa 1 poin di belakangnya Raul Fernandez yang absen. Ini nantilah kita bahas di bagian Aprilia lah kan. Jadi dia bilang, saya cukup senang karena sprint race juga sudah memberikan saya kepercayaan diri dan saya tahu segalanya akan berjalan baik di hari Minggu. Tim saya memberikan saya motor yang sangat bagus dan saya sangat senang bertarung dengan rekan-rekan setim saya dan kami belajar banyak hal mengenai persiapan di akhir-akhir menjelang balapan. Jadi ditanyalah dia, lu bilang ribut sama Fermin Aldegar itu bukan masalah buat lu. Nah, apa kabar Quartararo? Karena ternyata dia lama banget di belakang Quartararo ya kan. Karena kan Fermin Aldegar itu pakai cara kasar kalau mau menyalip mereka berdua. Nah, sementara Binder karena dia adalah palang pintu, menghadapi palang pintu ya agak-agak ya begitulah. Padahal sebenarnya Binder ini kalau zaman dulu-dulu ketika masih rookie, masih ingat ketika dia senggol bacok sama Bebe Vale kan, berapa kali coba dia itu senggol aja ya kan. Sekarang dia cenderung lebih tenang dan lebih mikir-mikir kalau mau nyalip orang. Jadi dia sendiri juga agak lama di belakangnya Quartararo dan butuh waktu mungkin di akhir-akhir balapan baru dia bisa nyalip Quartararo. Jadi dia bilang, pembalap Yamaha umumnya sulit disalip, terutama Fabio dan Jack Miller sebenarnya. Dia mengerem amat sangat terlambat hari ini. Jadi ya setelah dipikir-pikir, dia pakailah caranya Fermin Aldegar agak kasar Kak. Untungnya nggak ada senggolan dan dia bilang ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sambil ketawa. So, kita pindahlah ke Tech 3 yang bosnya akan perpisahan minggu depan karena Hervé Poncharal resmi akan hengkang dari Tech 3 setelah balapan Valencia. Di tes Valencia, Coleman akan menggantikan posisinya mewakili Apex. Jadi, Enea finish P18. Dia ini sprint race-nya juga jelek. Ketika dia ditanya ada apa, dia bilang, ya sepertinya planet-planet belum sejajar untuk saya.
Planet-planet coba belum sejajar. Dan di balapan panjang nampaknya memang planet belum sejajar untuk dia. Dia ribut senggol bacok di belakang dan akhirnya dia senggolan sama Morbidelli yang berakhir Morbidelli crash, dan ujungnya dia punya winglet itu masuk melesak ke dalam dia punya holster, dan itu yang bikin dia kembali ke pit untuk memperbaiki. Kenapa? Karena dia sudah pernah mengalami masalah yang sama di Hungarian GP Balatompa kemarin ketika dia disenggol sama Snektaro waktu crash. Nah kan persis sama kayak gitu ceritanya. Meskipun ya bukan salahnya Morbidelli. Karena Morbidelli sendiri keluar untuk menghindari kekacauan antara Ai Ogura dan Pol Espargaro dan siapalah itu di tengah-tengah tikungan. Ujung-ujungnya dia dapat Enea Bastianini di depan. Jadi ya kayak gitu, nggak ada yang salah sih sebenarnya. Jadi kejadiannya itu persis sama. Dia punya winglet itu melesak masuk ke dalam right height device-nya. Hostnya dia nggak berfungsi, dan daripada dia kena penalti lagi gara-gara nanti kenapa-kenapa, dia kembalilah ke pit untuk diperbaiki. Dia kembali rejoin ketinggalan 3 lap, jadi ya yang penting finish. Jadi dia bilang, saya sempat bersenggolan dengan Franco di tikungan 1, lalu di tikungan 5 Franco kembali menyerang saya seperti meriam, maksudnya dari belakang gitu kan. Kemudian juga ada kekacauan terjadi antara Ogura dan Pol Espargaro, dan itu membuat firing saya juga makin kena. Jadi pada akhirnya saya kembali ke pit dan memperbaikinya. Dan ya itu membantu. Seperti biasa saya berusaha lebih kelas dalam balapan, dan hari ini saya sebenarnya tercepat kelima. Jadi sebenarnya saya memperbaiki apa yang rusak itu sebenarnya bikin saya kembali cepat. Cuman masalahnya adalah sudah terlambat. Jadi dia bilang, saya sebenarnya cukup mulus dalam balapan. Saya cukup bersih, tetapi selalu ada 2 atau 3 poin di mana saya merasa kalah dari Pedro, bahkan ketika dia ada di depan. Dan anyway, kecepatannya bagus, jadi ya sangat disayangkan. Saya rasa balapannya juga seharusnya lumayan, tetapi tidak masalah lah, karena toh kami mulainya dari belakang, dan kalau mulai dari belakang selalu terjadi sesuatu di sana. Jadi dia pada akhirnya adalah satu-satunya rider KTM yang finish di luar top 10, karena even Pol Espargaro finish top 10. Jadi dia bilang, ya motornya KTM lumayan hari ini, dengan ban belakang medium kami bisa lebih cepat, dan pada akhirnya saya bisa menggeser ban belakang saya dengan posisi yang saya inginkan. Sayangnya dengan ban soft ketika di sprint race saya tidak bisa melakukannya, dan itu membuat saya kesulitan saat mengerem. Jadi intinya adalah saya masih mengalami masalah yang sama. Somehow ditanyalah dia perkara Ducati. Kalau kalian dengar podcast suka-suka kemarin kan udah gue bilang, para rider di pedok Sepang itu kemarin ngegosipin motornya Pecco sebenarnya, dan ternyata yang paling banyak ngegosipin soal itu adalah para rider KTM. Jadi si Pedro itu kan membahas di belakang podium Sepang tuh. Kemudian Pol Espargaro itu sempat bilang bahwa Ducati itu harus dengan rendah hati mengakui bahwa motor mereka tidak sebaik yang diharapkan untuk tahun ini. Nah, kali ini Enea yang bilang, karena kan tahun lalu dia adalah adipati Ducati dan dia pakai Desmo GP24 yang menurutnya Pecco Bagnaia itu adalah motor terbaiknya Ducati. Meskipun ya Desmo GP25-1 tetap adalah motor terbaik di track, tetapi kalau mau di-compare dengan Desmo GP24 ya tetap lebih baik Desmo GP24 sih sebenarnya. Jadi Enea ditanya soal itu, jadi dia bilang, saya pikir motor mereka tahun 2025 ini agak lebih sulit. Setidaknya begitulah kelihatannya kalau mau dilihat dari konsistensi yang lebih sedikit. Karena para pembalap yang menggunakannya itu punya konsistensi yang lebih sedikit kecuali Marc Marquez. Di sisi lain, untuk motor 2024 yang saya juga pakai tahun lalu, dia kan pakai Desmo GP24, lebih konsisten dan efektif. Jadi saya pikir Marc Marquez sudah menyembunyikan masalahnya. Saat ini saya pikir Ducati masih menjadi patokan di track, tetapi kita bisa perlahan-lahan sampai di sana. Saya sendiri masih jauh tertinggal. Dalam sesi latihan dan kualifikasi, saya selalu tertinggal di belakang, dan dalam balapan somehow saya unggul. Hal ini akan sulit sampai kami mengerti alasannya kenapa. Jadi ini yang nanti ditanyakan ke Pecco Bagnaia, apakah benar Marc Marquez membuat masalah Desmo GP25-1 ini tersembunyi dan nggak diketahui? Karena kalau mau dibandingkan para rider yang pakai Desmo GP24 tahun lalu, ya memang mereka kalah konsisten.
memang kalah konsisten. Ya, meskipun di Gia lebih baik dari Pecco, dalam hal riding style dia lebih cocok dengan Desmo GP 25-1, tetapi pada akhirnya itu juga ya tetap kurang konsisten. Makanya Enea bilang bukan masalah siapa yang lebih baik dari siapa, tetapi konsistensinya. Yang konsisten di atas Desmo GP 25-1 itu cuman Marc Marquez. Sisanya ya kadang bagus, kadang kagak. Ya kurang lebihnya kayak gitulah. Di Gia kalau bagus ya podium, kalau kagak ya kagak. Makanya para rider di pedok Sepang itu kemarin bilang something wrong with the bike. Mereka udah ngerti ada yang salah dengan motornya, cuman ya pada akhirnya semua membela Marc Marquez sih, terutama media Spanyol. Meskipun ya Pedro Acosta dan Pol Espargaro adalah rider Spanyol juga, tetapi somehow mereka juga clear bilang kayaknya ada yang salah, emang dengan motornya ini ada yang salah. Jadi ditanya lainnya Bastianini, berarti dengan kondisi seperti ini Ducati keteteran dan di sisi lain Aprilia sudah semakin membaik dan kamu cukup yakin bahwa KTM bisa mengejar suatu saat nanti, apa kabar dengan Honda? Jadi dia bilang, ya saya rasa sistem konsesi yang baru itu sangat membantu. Honda sudah membuat kemajuan yang pesat. Di pihak kami, Pedro Acosta juga tampil sangat baik. Ada Brad Binder, ada Maverick, dan saya. Memang kami masih sedikit kesulitan, tetapi kami sudah menuju ke arah yang benar. Masalahnya adalah sampai kami memahami cara untuk menjadi 100% efektif, akan sulit untuk bertarung secara konsisten di barisan depan. Jadi, Pol Espargaro finish P10 menggantikan Viñales. Katanya Viñales akan balapan di Valencia, katanya karena ini adalah perpisahan dengan Hervé Poncharal, jadi dia harus turun, wajib kudu harus. Kita lihat nanti apakah dia lolos fit to ride atau enggak. Jadi Pol Espargaro bilang ini adalah hasil yang bagus karena pada akhirnya kami kembali mendapatkan data yang baik. Ada komponen aerodinamis dan penyempurnaan perangkat yang perlu untuk meningkatkan performa komponen lainnya. Kabar baiknya adalah kami sudah menguji berbagai sektor dalam balapan ini dan semuanya berfungsi dengan baik. Sangat penting untuk tetap fokus dan mengetahui apa yang terjadi. Karena mungkin hasil bagusnya memang tampak jelas tapi sebenarnya tidak. Terkadang kami menghadapi masalah yang berbeda-beda di setiap track dan menemukan solusi yang cocok untuk semua orang memang menantang. Tetapi kami berhasil mencapai hasil yang tepat di berbagai area melalui balapan ini. Jadi ditanya oleh dia perkara Pedro Acosta. Jadi dia bilang, Acosta adalah rider yang spektakuler. Dia adalah salah satu talenta yang jarang-jarang muncul. Kami beruntung memilikinya di KTM. Kami berharap dia tetap bersama kami untuk waktu yang lama, bahkan setelah tahun depan. Karena kan kontraknya habis tahun depan, ya kan? Jadi dia bilang, semua orang tahu pabrikan mana yang menghasilkan bintang dari pembalap yang sejujurnya kurang berbakat daripada dia. Ini, sorry to say, menyinggung Fermin Aldegar. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Fermin itu bagus dan dipuja-puja itu lebih karena dia pakai motor Ducati. Sementara Acosta itu dijelek-jelekan karena dia dianggap nggak lebih bagus daripada Fermin Aldegar di track, tetapi faktanya adalah dia pakai motor KTM yang tidak lebih baik dari Ducati dan sorry itu saya sebenarnya lebih di bawah sih. Jadi dia bilang, semua orang tahu pabrikan mana yang menghasilkan bintang dari para pembalap yang sejujurnya kurang berbakat daripada dia, dari Acosta. Ini matematikanya. Kita melihat Marc Marquez kesulitan dengan Honda dan begitu dia mengendarai Ducati, dia mulai menang dan menjadi juara dunia. Aduh, gimana ya? Ketumben-tumben dia mengkritik Marc Marquez. Aduh. Jadi dia bilang, motor itu memang penting dan jelas kami tidak memiliki motor yang terbaik di grid. Tetapi kami berhasil membuat kemajuan yang signifikan dan dengan Pedro yang penuh tekad, hasil pasti akan mengikuti. Pertanyaannya adalah, mengikutinya kapan? Pedro Acosta juga nggak sesabar itu masalahnya. Itu. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gua nggak tahu ini panjang atau pendek. Intinya itu aja. See you next part guys. Bye-bye.